Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, yang sudah tergabung dan sudah hadir pada malam hari ini, kita siapkan hati kita semuanya, sehingga firman yang akan kita bahas boleh kita pahami dan kita mengerti bersama-sama. Tema ya yang akan kita bahas malam hari ini yaitu tentang kesatuan tubuh Kristus. Nah, Bapak Saudara, gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus ya ketika dia ada di muka bumi sebenarnya adalah Tuhan sedang membangun tubuhnya. Ya, gereja itu adalah tubuhnya, Yesus adalah kepalanya. Satu kali Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya pada waktu masih di bumi, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dulu saya berpikir Yesus sedang bicara tentang bantal atau guling. Tempat untuk meletakkan kepala kalau mau bubuk ya itu kalau nggak bantal atau guling gitu ya. Nah kalau zaman dulu mungkin bantalnya batu ya. Nah saudara, tapi ternyata yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tentang tubuhnya. Karena pada waktu itu tubuh Kristus belum ada, belum jadi. Baru dirintis oleh Tuhan Yesus dengan memilih ke-12 rasul. Lalu mereka diutus dan mereka mulai mengembang ya dan banyak orang mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mulailah terbentuk gereja-gereja lokal di setiap kota. Ada gereja sel seperti apa yang kita bahas tadi malam. Nah, mereka yang terhimpun di dalam Yesus itulah yang disebut gereja atau eklesia yang tak lain adalah tubuh Kristus. Ya. Nah, yang diharapkan sekarang oleh Tuhan Yesus, gereja itu harus menjadi sebuah kesatuan. Kalau sekarang kan kita melihat faktanya, gereja-gereja kelihatannya semakin terpecah belah, bukan? Kalau nggak puas, bikin organisasi baru, bikin sinode baru, bikin gereja baru dengan merek yang baru dan sebagainya. Nah, sebenarnya tanpa disadari, ya, itu jauh daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita ini harus mengerucut, menyatu, ya. Nah, sampai nanti harapannya Tuhan Yesus di setiap kota itu hanya ada satu gereja. Ya, walaupun mungkin ya banyak tempat yang dipakai, tapi fokus atau satu ya pemimpinnya yang ada di situ sehingga arahnya itu bisa dikendalikan oleh satu leaders itu loh. Ya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar tentang kesatuan tubuh Kristus. Kalau Anda melihat apa yang Tuhan Yesus harapkan dari doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya agar orang percaya menjadi satu dengan kesatuan hati dan penundukan diri persis seperti ia dengan Bapaknya. Di dalam satu nama Yesus tujuannya adalah agar dunia percaya bahwa Yesus telah diutus Allah. Juga agar dunia tahu bahwa Bapa mengasihi orang percaya. Persatuan ini bukan persatuan organisatoris, tapi persatuan individu orang-orang percaya. Untuk ini, ia telah memberikan kemuliaan yang sama kepada kita, agar kita bersatu dengan ia dan dengan Allah Bapa. Coba Anda lihat ya, doa Tuhan Yesus itu ditulis di dalam Yohanes pasal 17. Malam hari ini hanya saya kutip ayat 11-nya saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca mulai dari ayat 1. Ya, satu perikop itu adalah inti isi daripada doa Yesus kepada Bapaknya.
Kalau doa Bapa kami itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi sebuah pola cara doa itu seperti ini. Ya, karena murid-muridnya tanya bagaimana cara berdoa, lalu diajarkan doa Bapa kami. Yohanes 17 ini adalah ekspresi atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya. Ayat 11 perhatikan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya, perhatikan, mereka menjadi satu sama seperti kita. Anggap saudara ya, supaya ini goalnya, ini tujuannya, ini target. Di mana Tuhan Yesus minta kepada Bapaknya untuk memelihara mereka yang masih tinggal di dunia ini dengan namanya, ya, yang telah diberikan kepada Yesus. Tujuannya adalah supaya mereka boleh menjadi satu sama seperti kita, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, lompat ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi harapan Tuhan Yesus apa? Seperti Bapak dan Yesus, Yesus ada di dalam Bapak, Bapak ada di dalam Yesus. Begitu juga saudara, gereja Tuhan itu harus ada di dalam kehendak Bapaknya. Ada di dalam kehendak Yesus. Yesus pernah berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang aku kehendaki, yang kau kehendaki, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Banyak orang Kristen perhatiannya hanya mintalah apa saja yang kau kehendaki. Tapi Tuhan Yesus, kenapa dia begitu ya menjamin atau memberikan satu hal ya kepada Anda, jaminan kalau kamu minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan mendapatkannya. Sebenarnya Anda itu sedang dirangsang, dipancing supaya punya keinginan ke sana. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, saudara, jadi kalau enggak diiming-iming kayak begitu, kayaknya harapannya ini terlalu jauh. Makanya biarin mereka pingin, ya, keinginannya supaya terkabulkan, tapi mereka harus memenuhi persyaratannya. Harus mau tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Amin. Nah, seperti Bapak tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Apanya yang tinggal? Kehendak Bapak tinggal di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kehendaknya Bapa, tunduk kepada kehendak dan keinginannya Bapa. Bukan berarti Yesus dan Bapa itu gumpel gitu, enggak. Ini bicara tentang kehendak. Tadi dilanjutkan saudara, supaya dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku ini diutus oleh Bapa. Gereja Tuhan itu harus bisa mencerminkan bahwa Anda itu sebagai gereja Tuhan adalah duta kerajaan surga. Surga itu harus dibawa-bawa kemana-mana. Betul? Jangan hanya kalau Anda menghadapi sebuah persoalan lalu Anda minta kuasa surga turun untuk memenuhi dan melengkapi pelayanan Anda. Tapi saudara, tentang siapa yang mengutus Anda, kadang-kadang tidak dikenal oleh dunia ini. Nah, ayat 22, perhatikan. Dan aku telah memberikan mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita satu. Amin. Nah, sama seperti kita satu. Ya, sama seperti kita adalah satu. Nah, saudara,
Kenapa dia berikan kemuliaannya kepada Anda? Kalau Anda nggak diangkat, nggak diubah dulu dari makhluk yang hina, dijadikan mulia, sampai kapanpun Anda nggak bisa untuk ngerti tentang Bapa, tentang Tuhan Yesus dan kehendaknya. Karena pikiranmu, hatimu rendah sekali, hina sekali. Makanya setelah Anda diberi kemuliaan oleh Tuhan, jangan menghina-hina diri lagi. Anda harus punya iman. Ketika datang pada Tuhan Yesus, nggak usah bilang, oh Tuhan lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini adalah makhluk yang paling hina-dina di dunia ini. Kami tidak layak di hadapanmu. Oh Tuhan, tolong layakkanlah kami. Skip itu. Dia mati untuk Anda. Dia berikan kemuliaan Anda. Sekarang di dalam dirimu ada kemuliaan Tuhan. Tuh. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, ada kemuliaan itu. Amin. Nah, ayat berikutnya saudara, perhatikan di sini. Ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna. Ya, supaya mereka sempurna. Nah, menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, Bapak Saudara, Anda perhatikan di sini. Ya. Jadi hal ini harus terjadi. Bahwa engkau ini adalah, gereja Tuhan itu adalah duta ambasador kerajaan surga yang ditaruh di muka bumi yang membawa dampak. Surga itu harus intervensi di muka bumi ini. Nah saudara, kesatuan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kesatuan model roh. Ya, kesatuan model roh. Nah saudara, Anda lihat ya, masalah kesatuan akan tercapai bila terjadi pertumbuhan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan masing-masing berusaha memelihara kesatuan itu dengan ikatan damai sejahtera. Untuk mencapai ya kesatuan ini harus diupayakan. Mereka harus mulai mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan mereka harus berusaha untuk memelihara kesatuan itu dengan ikatan damai sejahtera. Kenapa orang nggak bisa bersatu? Kan mereka belum berdamai. Ya, orang yang masih belum berdamai dengan Allah pertama, ya, mereka nggak akan bisa bersatu dengan sesamanya. Kedua, kalau seseorang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, mereka juga nggak bisa menerima orang lain. Nggak bisa bersatu, berkolaborasi dengan orang lain juga. Nah, oleh sebab itu, ikatan damai sejahtera ini, itu harus dialami dulu ya, pada setiap orang. Yohanes pasal 17 ya, ayat 23 dikatakan begini tadi ya. Nah, Efesus. Nah, Efesus 4 ayat yang ketiga. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera itu. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, untuk kita bisa berkolaborasi, kita bisa kerjasama, kita menjadi satu hati, itu bukan karena ada unsur udang di balik batu atau mungkin karena hutang budi berjasa dan sebagainya. Enggak. Biasanya orang dunia begitu ya. Mereka bisa nempel terus karena mungkin merasa berhutang budi, ya, berjasa dan sebagainya, yang dihitung terus, ya. Tapi saudara, kita diikat oleh Allah dengan ikatan damai
sejahtera itu. Di mana ketika Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera itu sebenarnya sudah ada sebagai modal dalam kehidupan kita. Kalau Anda dan saya dituntut untuk memiliki damai sejahtera, itu artinya Tuhan mau Anda nangkep. Aku sudah wariskan kepadamu satu hal. Sebelum aku pergi kepada Bapa, aku pernah berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau diberikan dan sudah ditinggalkan, artinya damai itu enggak dibawa ke surga. Damai itu sekarang ditinggalkan dan diberikan kepada Anda semuanya. Amin. Nah, sekarang jadikan damai yang diwariskan oleh Tuhan itu boleh menjadi tali persaudaraan untuk mengikat satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, saudara, sambil kita bertumbuh, Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Perhatikan di sini. Sampai kita semuanya telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Bertumbuh paling tidak, saudara, Anda mencapai dulu tentang kesatuan iman. Persepsi iman Anda itu harus disamakan lebih dahulu. Kenapa harus diadakan ya acara online discipleship seperti ini? Kenapa ada pola pemuridan? Nah, saudara, di sini Anda diajar prinsip-prinsip kebenaran ini dan itu. Lalu setelah acara ini masih ada ruang atau waktu untuk Anda boleh tanya, ada ruang diskusi, ya, dan sebagainya. Supaya apa? Apa yang selama ini belum Anda tangkap, yang tidak selaras dengan kebenaran firman, bisa diluruskan. Sehingga kita satu hati, kita satu pikiran, kita satu kata, betul? Satu tekad, satu tujuan. Memelihara kesatuan dengan pertumbuhan iman. Iman kepada Yesus. Versi Yesus itu harus sama seperti apa yang telah diberikan oleh Bapa ke dunia, yaitu Yesus yang berkorban bagi kita. Betul? Paulus kadang-kadang berkata begini, aku khawatir dengan kalian. Karena kalian kadang-kadang mau dengerin ya, berita-berita dari Injil yang lain. Ada, saudara. Ya. Jadi banyak nabi-nabi palsu. Banyak rasul-rasul palsu. Banyak hamba-hamba Tuhan palsu yang kadang-kadang Tuhan mereka bukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan mereka adalah perut mereka. Mereka melakukan semuanya ini bukan untuk Tuhan. Hanya untuk popularitas atau untuk cari nama atau cari income dan sebagainya. Nah, saudara, apa yang diberitakan? Ya ABS. Tahu ABS? Asal Bapak senang. Nggak berani menyinggung, ya, nggak berani menegakkan kebenaran, dan sebagainya. Nah, satu kali saudara, saya bicara keras pada seseorang. Lalu ada orang singgol saya gini, Pak, orang itu naik kabur loh Pak. Kalau Bapak ngomong kayak begitu, Bapak belum tahu siapa dia. Dia itu cukong kita loh. Yang membiayai ini dan itu dan sebagainya. Tapi saudara, saya punya prinsip, saya hamba Tuhan. Saya bukan hamba manusia. Kalau kebenaran harus ditegakkan, harus dikatakan, saya sampaikan. Ya, kalau orang itu kabur, artinya orang itu nggak mau bertobat. Tapi kalau orang itu sadar, saya mendapatkan jiwa orang itu untuk diselamatkan. Amin. Nah, jadilah orang-orang yang menegakkan kebenaran ini seperti itu. Oleh karena itu saudara, supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman yang benar, gereja Tuhan yang ada di muka bumi itu ya dilengkapi dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Salah satunya ya, ada rasul-rasul yang diberikan pada waktu gereja mula-mula di Yerusalem, kumpul para rasul.
Nah, murid 12 itu disebut para rasul, betul? Nah, fungsi para rasul itu apa sebenarnya? Tuhan menetapkan pejabat yang menetapkan penatua-penatua mereka bersama-sama untuk membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut pengajaran, dan mereka adalah penghubung antara jemaat lokal sambil meneguhkan jemaat-jemaat itu. Nah, saudara, jadi ada aturan mainnya. Nggak selonong boy, nggak semau gue dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan menetapkan para rasul. Ya, biasanya pendiri-pendiri jemaat itulah rasul, saudara. Mereka yang telah diberi kuasa untuk mendirikan sebuah jemaat di satu kota itu, nah dia sekarang punya hak. Untuk apa? Untuk menentukan A, B, dan sebagainya. Dan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam wadah itu, mereka harus sepengetahuan daripada rasul-rasul itu. Rasul-rasul menentukan, menetapkan, mengutus, dan sebagainya. Sehingga semuanya akan berjalan dengan tertib. Amin. Nah, kita lihat ya beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kisah para rasul, gereja perdana atau gereja mula-mula. Kisah pasal 6. Ya, kisah pasal 6 ayat yang ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangan di atas mereka. Nah, saudara, ketika mereka mau mengutus ya orang-orang yang terlibat dalam ministry pada waktu itu, mereka mulai dengan berdoa. Para rasul itu berdoa lalu meletakkan tangan ke atas mereka, meneguhkan dan mengutus mereka semuanya. Nah, saudara, kita lihat ya lagi di sini. Kisah 15 ayat 6. Nah, bersidanglah ya rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ya, saudara, jadi ada sesuatu yang dimusyawarahkan. Siapa yang bermusyawarah? Para rasul. Ya, para rasul. Saudara, dalam organisasi kami ya, Revival Total Ministry, kadang-kadang kami harus ya mengadakan meeting ya. Ada beberapa tim inti. Kadang-kadang kita harus ya bicara tentang satu yang harus kita musyawarahkan. Kadang-kadang kita akan membuat agenda tahunan ya. Jadi setelah Retnas kadang-kadang, nah lalu kita sudah mulai ancang-ancang. Nah itu kan November, Desember ya kita banyak libur karena kegiatan Christmas. Lalu Januari awal biasanya kami kumpul. Untuk apa? Membicarakan apa yang Tuhan taruh di atas di hati kami. Ya, apa yang akan kita lakukan kira-kira setahun ke depan itu apa. Kita musyawarahkan. Ya, ada meeting istilah sekarang ya. Nah, ya, jadi pada waktu rasul-rasul itu mengambil keputusan, keputusannya itu berdasarkan hasil daripada musyawarah mereka. Ya, yang menjadi standarnya ya. Oke. Kisah 15 ayat 22 sampai 23. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan, berarti kan, untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang berbunyi, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Ya, titip salam. Walaupun rasul-rasul itu enggak pergi. Ya. Nah, rasul-rasul itu stay di Yerusalem. Nah, sementara beberapa orang penginjil-penginjil ya yang diutus itu ada Paulus, ada Barnabas yang membawa Yudas dan Silas pada waktu itu mereka pergi ke Antiokhia.
Lah kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya salam dari rasul dan penatua itu. Nah, saudara, Kisah 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, perhatikan ya, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi fungsi-fungsi rasul Anda ngerti sekarang. Rasul itu yang bikin gitu, agendanya ini. Karena dia dipilih oleh Tuhan. Nah, dibagikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam ministry, dalam pelayanan itu. Ketika dinyampe ke kota-kota itu, disampaikan apa yang didapat oleh para rasul itu yang telah diberitahukan kepada orang-orang yang diutus ini. Orang-orang yang diutus ini memberitahukan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah itu supaya mereka menurutinya. Sehingga akan ada terjadi kegerakan bersama-sama. Amin. Kok begini, kok begitu? Karena apa? Kadang-kadang miskom. Ya, miskomunikasi. Kenapa? Enggak disampaikan. Beritanya atau pesannya tidak nyampe. Ya. Nah, saudara, sekarang lihat satu ayat lagi ini ya, Kisah 15, 40, 41. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, nah walaupun Barnabas dan Paulus itu pisah ya, karena ada satu teknis yang mereka nggak bisa ya, untuk prinsipnya berbeda karena Paulus itu maunya perfect ya. Sementara Silas itu ngemong karena dia gembala, akhirnya dia melindungi, menaungi orang yang perlu dibina itu. Akhirnya Paulus mengambil keputusan untuk berjalan dengan Silas. Dan itu diteguhkan lagi oleh rasul-rasul ya. Diserahkan ya, lalu diteguhkan, lalu Paulus itu berjalan, karena apa? Peneguhan, ya. Nah, dia meneguhkan jemaat-jemaat yang dilayani juga. Nah, saudara, selain rasul, kita mengenal gereja itu diberi 5 jabatan untuk melengkapi gereja Tuhan. Fungsinya apa? Selain rasul-rasul, Tuhan memberikan jabatan-jabatan lain yang berfungsi untuk menumbuhkan jemaat sampai mencapai tingkat pertumbuhan seperti Tuhan Yesus. Ya. Jadi bedakan rasul khusus untuk apa? Sebagai motor penggeraknya. Jadi mereka bergerak itu karena ada rasul yang telah mengutus mereka, memutuskan dan mengutus mereka. Tapi saudara, untuk pertumbuhannya, Alkitab bilang dalam Efesus 4 ayat 11-14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, ya, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi 5 jabatan, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar, itu untuk melengkapi
orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk membangun tubuh Kristus sampai dewasa penuh ke arah Kristus itu, Tuhan memberikan 5 jawatan itu. Jadi kalau jemaat atau gereja itu hanya dikelola atau dipimpin oleh seorang gembala, kadang-kadang juga kurang komplit. Harus ada nabinya, harus ada penginjilnya, harus ada pengajarannya juga, dan harus ada rasulnya juga. Nah, menjadi gereja yang misionaris. Jadi tidak hanya ya pokoknya udah buka di sini aja gitu ya. Pokoknya ya adalah mengembang di sini aja gitu. Enggak. Gereja itu membawa dampak ya, mengembang. Misi amanat agung itu harus dikerjakan, dilakukan oleh gereja Tuhan. Makanya 5 jawatan itu harus ada di dalam gereja Tuhan itu. Sekarang saya bersyukur, saya melihat banyak gereja-gereja sudah melakukan kegiatan ya atau acara pemuridan, discipleship. Kami bikin discipleship atau pemuridan itu sejak tahun berapa? 90 tahun, 90-an lebih ya. Itu pemuridan. Kita punya materi 1 sampai 13. Dulu sebelumnya kursus betul ya. Ada KPP, ya, kursus pelayanan pribadi, ada seminar doa yang berkuasa, ada seminar dunia roh dan sebagainya. Yang pernah kita lakukan setelah itu, ya Tuhan izinkan kami pernah bikin sebuah gereja namanya Rumah Doa Segala Bangsa. Nah, karena sudah ada beberapa orang yang mulai berkomitmen, ada pengerja-pengerjanya, waktu itu pengerjaan cukup banyak. Di Jakarta sendiri ya, kami hampir punya pengerja itu hampir 200-an orang. Ya, orang-orang yang sudah mulai mau pergi berjalan dengan kita. Belum yang di Bandung, belum yang di Malang, belum yang di Pontianak, belum yang ada di Semarang ya. Nah, Solo ya, Magelang ya. Muara Teweh, ya, nah, Batam, ya, banyak dulu yang sudah mulai bergabung, Manado ada juga. Nah, setelah itu ya akhirnya kelas pemuridan mulai dibuka. Nah, disitulah saudara peran pengajar mulai kelihatan. Mereka yang terlibat di dalam acara-acara pemuridan atau discipleship, mereka bukan disebut sebagai speaker atau pembicara, tapi mereka lebih disebut sebagai preacher atau pengajar. Pengajar, saudara. Beda lagi ya. Nah, kadang-kadang kita kedatangan tamu, ya, ada hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan, karunia kenabiannya luar biasa. Kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, kedatangan tamu, ya, dari timnya Peter Yangren, ya. Nah, seorang penginjil. Nah, kita bisa belajar dari penginjilan itu seperti ini. Lalu ada penggembalaan dan sebagainya. Nangkep ya saudara? Jadi 5 jabatan itu penting. Kita nggak boleh, saya nggak butuh pengajar, saya nggak butuh nabi, saya nggak butuh rasul. Yang penting gembala cukup. Ya, kurang. Kenapa Tuhan berikan 5 itu? Supaya komplit. Supaya pertumbuhannya lebih cepat. Pertumbuhan ke arah dia itu. Amin. Nah, saudara, perhatikan ya sekarang. Dia mau kita ini mengalami kesatuan sehingga kita menjadi satu tubuh. Nah, kadang-kadang dalam doa pekerja, saya ajak mereka bergandeng tangan. Lalu saya ajak nyanyi lagu lama. Ya. Satukan kami, ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami, ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, ya. Raja pun satulah, tubuh Kristus
satu, sebab itu ku nyanyi. Nyanyi seperti itu saya ingatkan kepada tim. Saudara, walaupun kita dari latar belakang yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda, status yang berbeda. Tapi ketika kita satu tubuh di dalam Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk membangkitkan sebuah kesadaran. Nah, kesadaran bahwa kita dibaptis dalam satu nama, yaitu nama Yesus, dan boleh menikmati Roh Kudus yang sama, mempersatukan kita dalam satu tubuh Kristus. Kasih, damai sejahtera, menghormati tugas masing-masing, dan melayani bersama-sama agar seluruh tubuh Kristus terbangun dengan sempurna. Nah, ada saling menghargai. Walaupun mungkin bidangnya berbeda. Ada orang yang bertumbuh dalam praise and worship. Mereka jadi worshiper. Ada yang punya skill dalam musik, mereka jadi musician. Ada yang jadi preacher, ada yang jadi nabi, ada yang jadi gembala, ada dan sebagainya. Walaupun berbeda kelihatannya, tapi kita harus berpikir mereka adalah satu bagian dari kami. Mereka adalah satu tubuh dengan kami, betul? Hanya mereka menjadi mata, saya jadi mulut. Mereka jadi tangan, yang lain jadi kaki. Mungkin ada juga yang jadi hidung atau telinganya, betul? Nah, saudara, kalau dalam tubuhmu dengan anggota yang bervariasi seperti ini, lalu saudara, satu sama lain nggak mau kerjasama, apa yang terjadi? Tujuannya nggak nyampe. Coba ya, satu hari nih ya, si telinga itu dengar ada orang di depan rumah sana jualan somai. Nah, jauh-jauh dari Surabaya, somai, Yang dengar apa? Telinga. Ya. Nah, karena telinga dengar, mata mulai, itu ya, di mana ya? Nyari arah suara itu dari mana. Akhirnya kelihatan, oh itu naik motor tuh, bawa panci di belakangnya. Tukang somai. Tapi kaki nggak mau. Nggak mau bergerak. Kira-kira mulut bisa makan somai nggak? Enggak, amin ya. Nah, jadi untuk bisa sampai mendapatkan somai tadi dan bisa makan sehingga bilang haucek somainya itu, ya, itu dari telinga yang dengar, mata yang lihat, kaki yang jalan, tangan yang pegang, betul ya? Harus dilakukan bersama-sama, amin. Allah punya tujuan. Kadang-kadang nggak bisa kita kerjakan seorang diri. Kita butuh orang lain. Walaupun bidang mereka itu berbeda dengan kita. Enggak apa-apa. Ya. Nah, saudara. Jadi sekarang kita mulai belajar untuk bisa menghargai orang-orang di sekitar kita itu. Jangan Anda tutup dirimu dengan bilang, aku enggak butuh kamu. Aku bisa sendiri. Itu sombong namanya. Ya, itu sombong namanya. Kita butuh. Nah kalau Anda butuh, Anda pasti beri kesempatan. Orang itu untuk melakukan sesuatu di dalam apa yang sedang engkau kerjakan itu. Ya, nah saudara, saya mulai belajar di sini. Ya, walaupun nih ya, puji Tuhan, Tuhan tuh kasih talenta ya yang ya cukup lah untuk saya. Ya bisa nyanyi, bisa main musik, ya, bisa khotbah. Ya. Nah kalau bikin acara paling-paling kan 3 ini ya yang jalan. Musik, nyanyi, khotbah itu ya. Nah, benar bisa saya lakukan sendiri.
Ya, tapi awal-awal memang harus saya lakukan sendiri karena apa? Belum ada orang yang membantu. Ada beberapa orang yang mulai saya ya tawarkan, tapi belum ya punya hati ke situ. Ya sudah, tapi saya tidak jemu-jemu untuk mengkontak orang itu. Gimana Sabtu ini, bisa nggak bantu kita gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa orang itu pun sebenarnya saya bisa jalan. Tapi saya butuh. Ya, saya menghargai mereka sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus itu. Amin. Nah, mulai belajar di sini. Amin. Supaya apa? Satu tubuh itu menjadi sebuah kenyataan. Amin. Roma 12 ayat yang kelima. Roma 12 ayat 5. Demikianlah juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Walaupun banyak apa? Banyak jenisnya, betul? Banyak perbedaannya. Walaupun banyak perbedaannya, Anda dan saya adalah satu tubuh di dalam Kristus, ya. Dan kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Kalau ketemu dengan seorang, aku butuh kamu loh. Apa yang bisa engkau lakukan? Apa yang bisa engkau bantu? Ini penting. Orang-orang dikirim ya untuk masuk di dalam komunitas Anda, itu bukan kebetulan. Jadi kalau ada seorang yang baru dan sudah mulai berkomitmen, ya, mulai sudah aktif, mulai setia dan sebagainya, mulai Anda deketin, apa yang bisa engkau lakukan? Kamu bisa apa? Betul? Nah, jangan mentang-mentang Anda bisa lakukan sendiri lalu Anda nggak kasih bagian kepada orang lain. Harus. Itu yang saya tunggu. Khususnya di Jabodetabek ini. Kalau Anda ya memang merasa Anda bagian dari tubuh Kristus, di mana Tuhan taruh di dalam lingkup kami. Ayo, walaupun kita berbeda, fungsinya, semua tujuannya sama. Untuk saling melengkapi. Amin. Saya butuh Anda. Amin. Nah, 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Nah. Oke. Sebab di dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis ya, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh ya, diberi minum dari satu roh. Nah, next ya. Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Disusun, amin. Membangun. Kadar pekerjaan anggota menerima pertumbuhan dibangun ya. Semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ada yang bertumbuh di bagian mana? Ayo, Anda semua yang sedang bertumbuh itu nanti akan disusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan itu. Amin. Nah, kita yang disusun ini cara menjaga diikatnya dengan ikatan damai sejahtera itu. Nah,
ketika kita diikat, Anda harus tetap konsisten tentang damai ini. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jangan ngedumel, jangan ngomel, jangan iri, jangan ngegosip. Bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saya bisa ikut andil dalam pelayanan ini. Mengucap syukur. Amin, saudara. Mengucap syukur. Kalau Anda bisa masuk menjadi bagian dalam pelayanan anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 26, 20-26. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang melampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang dihormati, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu orang menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Nah, jangan sampai terjadi sabotase dalam tubuh Kristus. Kadang-kadang saudara, melihat bagian tubuh Anda itu ada banyak anggotanya. Ada yang kerja keras. Ada yang merasa saya yang memulai menemukan dan sebagainya. Tapi ada juga yang punya karunia, karunianya menikmati. Nah, tadi saudara umpama ini telinga dengar ada suara bakso ding 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 ding, mata cari di mana gitu ya, kaki lari sampai ke sandung berdarah, tangan pegang mangkok yang panas, bawa taruh di meja, duduklah di situ di meja, tangan yang sudah kepanasan tadi harus mencedok pakai sendok, lalu menyuapkan kepada mulut, mulut mulai menikmati. Sambil senyum-senyum, si mulut bilang, hauja. Enak tenan. Ya. Satu kali mungkin, ya, telinga, mata, ya, kaki, tangan, mulai bilang, mulut itu maunya enak sendiri ya. Dah, kita jangan kerja lah. Biar dia tahu rasa. Betul, satu kali telinga nggak mau dengar, mata nggak mau lihat, kaki nggak mau jalan, tangan nggak mau gerak. Mulut awalnya kaget, shock. Biasanya tiap hari paling enggak 3 kali sehari ada makanan yang masuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi kenapa nggak ada? Air aja nggak ada yang masuk. Sampai mulut mulai kering. Mulut mulai asam. Nggak ada yang masuk makanan. Sehari, 2 hari gitu ya. Mulut mulai kering. Bibir mulai pecah-pecah. Aduh, kenapa nggak ada makanan dan sebagainya. Nah, awalnya telinga, mata, kaki, dan tangan bilang syukurin, rasain loh. Orang kok kerjanya hanya nikmati saja. Tapi imbas terdampaknya ada. Awalnya memang mulut yang tersiksa. Tapi lama-lama saudara, mata mulai berkunang-kunang. Karena udah lama nggak makan.
Tangan mulai gemeter, kaki mulai lemes. Nah, telinga mulai pengeng, mendengung. Nah, dari situ mereka mulai nyadar, kalau kita sabotase terus kayak begini, kita semua akan lumpuh nih, akan mati ini tubuh. Akhirnya mereka insaf, mereka sadar. Telinga mulai cari, ada suara apa ya? Oh tuh, ada bakso. Kaki walaupun lemes-lemes, ya mulai jalan. Tangan mulai walaupun gemeter-gemeter mulai ambil itu, mulai sendok, mulai makan. Ada energi, ada nutrisi masuk, ada kekuatan mengalir. Tubuh yang tadi lemes sekarang jadi pulih, jadi sehat lagi, jadi kuat lagi. Ya, nah saudara, kadang-kadang dalam pelayanan kita juga seperti itu ya. Ada perbedaan pandangan bisa terjadi. Sehingga membuat kita kadang-kadang nggak bisa gitu. You know. Nah, bagaimana saudara? Sikap terhadap perbedaan pandangan itu gimana? Kalau sampai itu terjadi di dalam pelayanan kita. Saudara, Paulus ya dan Petrus ya berbeda pandangan mengenai sikap terhadap orang Yahudi yang masih menganggap bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi saja. Tidak untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Petrus berpura-pura tak mengenal orang-orang tak bersunat. Itu ketika orang-orang Yahudi kelompok Yakobus datang. Paulus mengkritik Petrus di depan orang banyak demi agar pandangan salah itu dikoreksi. Tapi Petrus menerima itu dengan rendah hati dan tidak memusuhi Paulus. Ia menulis tentang tulisan-tulisan Paulus bukan dengan niat menjatuhkan Paulus. Betul ya? Jadi ketika perbedaan pandangan bisa ada argumen, ada teguran, ada nasihat, betul? Tapi mereka tidak memandang itu dengan rendah. Ya, tapi dengan rendah hati mereka tidak memandang dengan yang lain, dan mereka bikin surat-suratnya itu atau statementnya tujuannya bukan untuk menjatuhkan. Galatia 2 ayat 11-14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya. Ya, menentangnya. Nah, di mana? Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas itu Petrus ya, di hadapan mereka semua, jika engkau orang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah saudara, tegurannya cukup keras ya. Nah, Petrus yang ditegur oleh Paulus dalam suratnya, ya ini merupakan statementnya ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 16-18, perhatikan. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam suratnya itu, ya suratnya Petrus itu ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat tulisan dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah saudara, jadi
Petrus menerima teguran daripada Paulus tadi itu dengan rendah hati dan dia tidak menyerang, memusuhi Paulus. Nah, saudara, sekarang kita masuk ya. Untuk kesatuan tubuh Kristus ini, kita juga harus berdoa ya dan melakukan confess atau pengakuan iman. Kesatuan tubuh Kristus pasti akan terjadi. Amin. Karena itu pekerjaan Roh Kudus sendiri. Bukan idenya manusia. Bukan usaha manusia. Tetapi bagian kita adalah terus berdoa bagi kesatuan itu dan kita memulainya dengan pengakuan iman terus menerus tentang kesatuan itu. Amin. Gimana saudara Anda boleh mengakui? Kalau ketemu orang ngomong, kamu dan aku ini satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Kita ini adalah satu tubuh. Kalimat perkataan yang Anda ucapkan ini menjadi pengakuan iman Anda bahwa Anda meyakini satu hari kesatuan tubuh Kristus itu akan terrealisasi. Akan terjadi. Betul ya? Seperti apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Bapak, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka boleh menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Betul? Yesus mengawali dengan doa. Dan Yesus meyakini bahwa apa yang didoakan, itu pasti akan terjadi. Akan terjadi kesatuan tubuh Kristus di muka bumi ini. Sekarang kita yang menangkap, mengerti, kita lakukan hal yang sama. Kita berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Jangan jadi pemecah belah. Dikit-dikit ngomongin orang lain. Ya. Mulai belajar. Menghargai. Ketika Anda ya, tidak punya hati untuk memusuhi orang lain, pernyataanmu akan positif. Yang membangun, bukan mencari celah, bukan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, betul? Tapi dibungkus dengan kasih. Kasih itulah yang menyatukan, amin. Nah, ketika engkau mencari kesalahan orang lain, perpecahan akan terjadi. Mungkin kelihatannya Anda mungkin berpikir, nah, kalau dia nggak ada kan enak nih gua. Nanti lama-lama Anda akan kerja seorang diri. Kenapa? Semua orang akan pergi. Menyatukan itu lebih sulit daripada memecah belah. Betul? Tuhan mau ada kesatuan tubuh Kristus. Jadi saya harap nih, berhenti bergosip ria. Ya. Kalau memang orang itu perlu ditegur, tegurlah empat mata. Aku nggak suka ya, kamu begitu. Ngomong sama orang itu. Tapi bukan anggap dia sebagai musuh. Mengharapkan orang itu supaya berubah, bertobat, berbalik, dan menjadi baik. Bukan untuk dibuang, betul? Kenapa? Misinya kita sedang menyatukan supaya terjadi kesatuan tubuh Kristus. Anggap ya. Efesus pasal 2. 14 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Jadi enggak ada kata berseteru.
Selisih paham ada. Tapi perseteruan tidak ada. Anggap. Selisih paham kalau diselesaikan dengan bijaksana, nanti akan bisa diambil jalan tengahnya. Sehingga mereka boleh berjalan bersama-sama. Semua bentuk perseteruan telah dipakukan di kayu salib. Sudah dimatikan. Sudah dibuang dari sana. Tidak ada lagi perseteruan. Amin. Nah, wah, firman Tuhan hari ini memang sedikit keras. Kenapa? Karena harus dipaksa sedikit. Dan itu maunya Tuhan. Saya ingat lagu sekolah minggu dulu ya. Saya diajar lagu gini, rukun cinta satu dengan lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya, oh. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Itu sudah didengungkan ketika saya masih sekolah minggu. Jadi lagu sekolah minggu. Rukun cinta satu sama lain, itu maunya Tuhan. Rendah hati, ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Semua itu harus ditunjukkan, semua itu harus disaksikan. Dunia sedang minta buktinya mana. Ya, buktinya mana. Nah, ayat terakhir nih, ya, dengan kata terakhir melek semua ya. Oke, Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Semuanya itu ikatannya cuma satu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kalau hatimu melimpah dengan kasih, kasih itu menutup segala dosa. Betul? Kasih itu akan menuntun orang pada kebenaran. Dengan sabar, Anda akan menyelamatkan orang itu. Kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini kita sudah selesaikan buku 3 tentang gereja Tuhan Yesus Kristus. Ditutup dengan tema yaitu kesatuan tubuh Kristus. Tangkap pesannya, yuk kita mulai lakukan. Sehingga apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus itu bisa terjadi. Anda dan saya adalah anggota tubuh Kristus, disatukan untuk menjadi satu tubuh. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.